Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Hafaz. Sekarang kita mau mereview buku ini. Buku Merinding, karya Tuti Kasih. Ini buku Merinding saya baca, saya sudah selesai membaca semuanya. Seperti yang diketahui, ini karya Tuti Kasih. Ini novel untuk kalau di keterangannya ini bisa dilihat. Nah, di keterangannya ini novel untuk usia 15 tahun ke atas yang dicetak oleh Buana Sastra, Jalan Palmerah Barat sekian-sekian, penerbitnya penerbit Buana Sastra. Nah, kemudian ini penerbitnya Buana Sastra, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Buana Ilmu Komputer kelompok Gramedia. Ini hak cipta dilindungi undang-undang, diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia. Ini masih kelompok Gramedia. Di sini ada di belakangnya ada sedikit cerita tentang penulisnya, tentang penulis. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuti Kasih lahir dan besar di Banyuwangi. Beliau menamatkan pendidikannya hingga D1. Seorang kutu buku yang belajar secara otodidak ini pernah menjadi wartawan lokal. Beberapa tulisannya dibuat di majalah Liberty dengan nama samaran. Selain itu, Tuti juga pernah menggeluti dunia teater. Beliau juga mengikuti pendidikan penulisan skenario yang diselenggarakan oleh Parvi Surabaya. Beberapa naskahnya sudah dijadikan drama yang ditayangkan di TVRI Surabaya. Bukunya yang sudah diterbitkan di Surabaya antara lain Hantu-Hantu Desa tahun 1985, Misteri Gadis Malam tahun 1986, Nama Putra Putri Anda tahun 1987, Nama Jawa Putra Putri Anda tahun 1987, Misteri-Misteri yang Tak Terpecahkan tahun 2017, dan Fenomena Kematian tahun 2017. Selain itu, Teka-teki Milenium tahun 2017 dan hal-hal tabu dan logikanya tahun 2017 diterbitkan dalam bentuk digital. Jadi ada beberapa karya digitalnya yang tidak cetak ya. Selain sebagai penulis, Tuti Kasih juga menjadi MC dan wedding singer di daerah Jawa Timur. Oke, belakangnya sekali. Oke, ajakan untuk follow Sastra Buana. Oke, nah ini ada berapa cerita. Daftar isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 cerita atau bagian ya. Dan saya buku ini menurut saya buku ini agak tidak sesuai antara bukan agak tidak sesuai ya. Saya membeli buku ini salah satunya gara-gara covernya merinding. Saya pengen dapetin rasa merinding. Tapi benar dapat rasa merinding karena menurut Tuti Kasih, buku ini ditulis berdasarkan cerita-cerita nyata. Jadi cerita-cerita nyatanya itu adalah mungkin dari rumor masyarakat, tapi ini dari cerita-cerita orang tua dulu, dari rumor-rumor yang beredar. Ya, ini ada buku yang menurut beliau berdasarkan cerita nyata. Dan ini disebutkan sebagai novel, tapi menurut saya ini adalah kumpulan cerita karena dari cerita ke ceritanya tidak ada sambungannya, tidak ada hanya ada kesamaan tentang rata-rata, tapi ada juga yang tidak di daerah itu ya. Rata-rata ini terjadi di Jawa Timur. Di tempat kelahirannya ya, tadi disebutkan di Banyuwangi, Jawa Timur juga ya. Lahir dan dibesarkan di Banyuwangi. Nah, ini cerita-cerita pendek, kumpulan cerita-cerita pendek. Dan benar, beberapa cerita membuat saya merinding. Tapi kalau dibaca berulang-ulang, merindingnya dapat, cuman nggak terlalu menyeramkan. Tapi jadi ada perasaan aneh ya, merinding tapi ceritanya nggak terlalu menyeramkan. Mungkin
tersuges atas judulnya merinding sama tersuges bahwa ini kisah nyata ya. Nah, jadi kalau yang covernya ini begitu horor ya, tapi ceritanya tidak semuanya horor banget. Apalagi memang Tuti Kasih menyatakan bahwa cerita-cerita dalam buku ini mungkin akan membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga membuat kita menyadari kebesaran ilahi. Jadi menurut saya di buku-buku di cerita-cerita ini memang banyak pesan-pesan yang agar kita tetap percaya kepada apa yang kita percaya, kepada Tuhan, kepada agama, kepada teologi-teologi atau ideologi-ideologi yang kita percayai. Dan untuk baca di dalam kereta, maksudnya untuk menghilangkan waktu-waktu senggang, buku ini bagus karena kumpulan cerita menurut saya. Karena saya tidak, sehabis cerita saya tidak ada ketergantungan untuk melanjutkan. Jadi saya nggak buru-buru juga baca buku ini, bisa di angsur-angsur pelan-pelan. Cuma itu dia tadi, ceritanya di depannya kayaknya cerita horor ini, tapi tidak semuanya cerita horor, tapi hampir semuanya memiliki unsur tragedi. Nah, di situ tuh ada unsur tragedinya, itu mungkin yang menciptakan horor. Tidak semuanya menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan tanda kutip hantu. Ada juga sesuatu yang tidak berbicara tentang hantu, tapi berbicara tentang kejadian yang tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Bahasa-bahasa yang digunakan menurut saya mudah dicerna. Tulisan-tulisannya juga narasi ya, lebih kepada narasi, waktu ke waktu menceritakan secara narasi, dan menurut saya sangat enak untuk dibaca, bahkan terlalu jelas untuk dibaca, sehingga saya yang mungkin genre yang biasa saya baca ada cerita fiksi, membaca tulisan Tuti Kasih ini kadang-kadang ada titik-titik di mana saya mendapatkan rasa bosan karena naratif banget, benar-benar naratif yang membuat kita dengan mudah membayangkan dan mudah tertuju dengan apa yang digambarkan sama Tuti Kasih. Nah, kepada yang pecinta-pecinta genre-genre yang saya mengatakan ini horor, mencekam juga tidak, horor bisa jadi horor, saya tidak tahu. Tapi novel-novel lebih kepada ini untuk teman-teman yang suka buku-buku motivasi, butuh buku yang buku-buku yang untuk meningkatkan, yang berisi nasihat-nasihat petua untuk meningkatkan gairah hidup, meningkatkan keyakinan akan hidup, saya rasa ini perlu dibaca. Nah, itu saja dari saya tentang merinding. Jangan dibaca sendirian, tapi saya bacanya sendirian. Ya, itu saja. Sampai jumpa di itu saja pendapat saya kepada pengarangnya dan timnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu hanya pendapat pribadi saya. Kepada teman-teman lain pembaca, menurut saya pendapat saya bukan sesuatu yang bisa diambil benar dan bisa dijustifikasi secara objektif, karena ini benar, karena kalau review buku itu ya pasti subjektif. Seperti yang saya bilang tadi, saya suka baca fiksi, tiba-tiba baca sesuatu yang ya naratif, deskriptif yang terlalu jelas seperti ini membuat saya kadang-kadang bosan. Tapi mungkin teman-teman lebih suka sesuatu yang itu tadi, yang naratif dan deskriptif, cerita-cerita menjadikan teman-teman excited banget untuk membaca. Jadi silahkan beli bukunya, silahkan baca sendiri, dan silahkan beri komentar-komentar yang menarik tentang buku ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia.